Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus Masjid Akbar Al-Amin Permansuri Akbar 9 dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan izin Allah dapat berkumpul di rumahnya Allah di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan sedikit kajian pada minggu pagi subuh ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah, senantiasa kita diberi hidayah untuk melaksanakan semua amalan-amalan baik yang telah diperintahkan Allah dan juga diberi kekuatan untuk menjauhi apa yang telah dilarang yang dibenci oleh Allah dan Rasul kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa beriktikaf kepada beliau baik perkataan, perbuatan maupun tingkah laku dan juga mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita nanti kelak mendapatkan pertolongan beliau dan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh Masjid Akbar Al-Amin yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita turut berduka cita sedalam-dalamnya sebagai kaum muslimin di mana saja berada. Hari ini saudara-saudara kita seiman, seakidah yang ada di Palestina itu mendapatkan ujian Allah kembali dengan gencarnya serangan-serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu Israel. Mudah-mudahan kita doakan para pejuang-pejuang, para syuhada-syuhada yang telah menjaga buminya Allah, menjaga masjidnya Allah Subhanahu wa taala Al-Aqsa, selalu diberi kekuatan, diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan kita sebagai umat Islam. Allahumma ansurna lana muslimin wal mujahidin fi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur sudah memasuki di Syawal. Malah hari ini Syawal yang keempat, ya 4 Syawal, dan baru saja kita menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang luar biasa, dan tidak semua orang dapat menikmati Ramadan itu dengan baik. Ada yang ketemu Ramadan tapi tidak sempat puasa. Ada yang berpuasa namun tidak maksimal untuk beribadah karena banyak gawe, apalagi dikejar dengan nak lebaran. Ya, banyak itu. Ada juga yang golongan yang ketiga itu yang Allah beri kesempatan berpuasa dan juga dia mampu untuk mengisi maksimalkan Ramadan itu. Karena mengapa? Ramadan ini luar biasa dan kita tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di Ramadan yang akan datang 1443 Hijriah atau tahun 2022. Tidak ada jaminannya. Oleh karena itu kita bersyukur telah menyelesaikan beberapa rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita berharap apa yang kita lakukan di Ramadan itu sebagai starting awal kita untuk lebih baik di bulan Syawal, dan mudah-mudahan sampai juga di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kesuksesan Ramadan itu bisa dilihat ada 2 hal. Yang pertama, sukses Ramadan itu ketika kita mampu melaksanakan paket ibadah Ramadan itu dengan baik. Apa baik paketnya? Paketnya sudah barang tentu puasa. Ya, puasa 1 bulan penuh. 1 bulan itu bisa dikata 29 atau 30 hari. Ya, kalau tahun ini kita 2021 ini 30 hari puasanya. Ada nanti 29. Lebih kurang itulah 29, 30, 29, 30. Tapi kalau nak minta 25 dah kata. Ya. Ustaz 25 cepat kita kata.
Itu tidak pernah terjadi. Tapi dia berkisar 29.30, 29.30. Sejak kita mengenal ibadah puasa itu, itulah. Ya. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan yang sebelum-sebelumnya memang ada. Ya, ini lebaran apa tidak ya. Ya, sampai di dusun itu bingung. Ya, saya ditelepon nih wong tua waktu itu, ini nak nyembelih ayam apa tidak? Ya, karena ada yang besok puasa masih, ada yang besok udah lebaran. Itu pernah terjadi. Ya. Itu ada ikhtilafiyah tentang penetapan 1 Syawal. Nah, jamaah yang subuh yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda suksesnya kita Ramadan? Yang pertama tadi sudah sampaikan, paket ibadahnya kita sudah laksanakan. Puasa. Apalagi paketnya? Kita qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu apa? Qiyamul lail di bulan suci Ramadan itu adalah yang khusus Allah berikan kepada kita, salat tarawih. Nah, salat tarawih itu tidak ada di bulan yang lain. Ya, khusus itu bulan sudah Isya kita melaksanakannya, atau di jam berapa sebelum kita terbit fajar itu boleh kalau kita melaksanakan salat tarawih. Dan mengapa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang sahih. Jadi berdirinya kita, lelahnya kita di malam hari untuk melaksanakan salat tarawih itu ternyata menghapuskan dosa kita. Iya. Diminta apa tidak? Dengan syarat imanan wa ihtisaban. Iya, dengan kita mendirikan itu atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan motif-motif yang lain. Ya, motif karena mertua kita lagi di rumah. Ya, tidak lemah aku ini. Tidak ke masjid. Iya, kemarin waktu nak akad nikah itu aku tuh alimnya. Misal ya. Ya, itu ada motif lain. Nah, motif iman. Datang kita, ada dilihat atau tidak, banyak apa tidak di tempat kita ibadah itu tetap. Nah, itu yang dapat ampunan. Yang kedua apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharap kebaikan yang lainnya tidak dapat, capek baik salat tarawih itu. Apalagi datang ke masjid, mencari masjid yang paling yang paling cepat. Lamunia para alamin ini pakam galau ustaznya. Nak macam surah Yasin 83. Al-Baqarah itu 2 juz setengah nak dihabiskan galau. Itu kepor gitu. Jadilah tahun ini di Alam Akbar Alamin salat tarawih agen nak pindah mencari yang paling efektif, yang paling kilat. Ada kilat. Itu di TV ada viral itu. Kilat 7 menit. 23 rakaat selesai 7 menit. Tapi tergempor habis itu ya. Iya, kalau bapak yang ibu-ibu kita yang sudah asam urat, nah tinggi itu asam uratnya ya. Karena mengapa? Itu super. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai lagi. Ya. Saya pernah juga itu di satu daerah cepatnya lelah gitu. Ya, karena kita biasanya santai. Tarawih itu bahasa Arabnya santai. Tarawih santai itu sholatnya. Ngapa sangat santainya? Sudah 2 rakaat kita minum. Ya, ditaruh ke panitia masjid ya. Udah minum. Tapi yang tidak boleh itu makan tekwan. Nah, tidak boleh. Iya, terlalu santai itu ya. Tapi kalau kita minum, boleh. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minum. Lanjut lagi. Imamnya itu juga. Ya, itu santai. Dan dinikmati. Ya, salat tarawih itu. Sayang kalau ditinggal ke. Ya. Jadi dimanapun misalnya kita pribadi kalau lagi pergi itu dimanapun masih tetap. Ya. Kalau pas lagi di mall ya cari. Ya. Ya kita tuh kan tarawihnya nge-mall ya. Ya nge-mall. Ada lagi ya ada hajat harus ke situ. Jadi kita sayang tarawihnya. Bikin dewe majelis di mall itu. Maksudnya di musholanya. Iya. Untuk sholat tarawih saking sayangnya, atau kita pindahkan waktunya hidana isannya ya jam berapa ya, sebelum terbit fajar kita lakukan karena sayangnya kalau ditinggalkan sunnah tapi luar biasa ya, luar biasa kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paket itu sudah kita laksanakan
lanjut ke paket yang ketiga. Apa paket ketiga ibadahnya? Yaitu talil Quran. Apa talil Quran? Membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu turun memang di bulan suci Ramadan. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama itu turun di tanggal 17 Ramadan. Apa dalilnya? Hujahnya di Al-Quran di juz 2 letak di sebelah kiri bagian tengah di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat menunjukkan, para mufassir menjelaskan bahwa itu ayat tentang Al-Quran turun di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan. Ayat kedua apa? Di juz 30 terletak di surah Al-Qadar di ayat sebelah kiri bagian atas. Di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam ditentukan atau malam yang luar kemuliaannya, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam ganjil. Lailatul Qadar itu malam ganjil. Berarti Al-Quran itu turunnya di malam yang ganjil. Malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita selesaikan paketnya. Selesaikan paket membaca Al-Qurannya. Syukur-syukur kita Ramadan kemarin dapat mengkhatamkan Al-Quran. Karena kita Ramadan itu 30 hari, kita khatam 30 juz. Masya Allah, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi jangan hanya di bulan suci Ramadan baik. Ini yang jadi penyakit kita ini. Ya. Kita startingnya memang di awal Ramadan. Harusnya kita lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita startingnya baik di bulan suci Ramadan itu untuk memulai kita. Jadi kalau kita ngajinya one day one juz, satu hari satu juz di Ramadan, harusnya ba'da Ramadan kita itulah juga. Nah, hari ini kita 4 Syawal, berarti kita sudah 4 juz. Nanti 5 Syawal 5 juz. Itu yang disebut dengan sukses. Kita ngajinya di bulan suci Ramadan kemarin. Tapi kalau cuma Ramadan baik yang bohoji nyelesai ke khatam Al-Quran, tapi ba'da Ramadan Qurannya tidak lagi disentuh, tidak lagi dipegang, ya. Atau disimpan dibungkus, ya, taruh di lemari, ya sayangnya Quran ini. Ya, Quran ini pas kami nikah dulu Ustaz. Ya, jadi kalau nemen dipakai agak rusak. Nah, sesuai dengan itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Dia tidak akan menjadi petunjuk Al-Quran itu. Bapak ibu-ibu, kalau kita beli kendaraan itu biasanya dinjuk ini panduannya. Nah, itu disuruh baca oleh yang jual itu. Nah, ini baca. Kalau nak guna ke alat ini dibaca sesuai dengan aturannya. Nah, anggap motor lah, ada aku sebut ke brandnya. Motor ini kalau baru minimal berapa kilometer harus diganti oli. Ya, rantinya diperhatikan, kalau enggak takut di jalan putus atau tidak pernah diganti, mesinnya panas dan lain sebagainya. Itu aturannya. Kalau kita ngikuti aturan itu, insya Allah kendaraan itu akan awet. Ya, awet. Tapi kalau kita basing-basing tidak sesuai dengan aturannya, itulah cepat rusak. Itulah Al-Quran itu kalau sering dibaca, sudah itu ditingkat ke memahaminya bertahap dikit demi sedikit, sudah itu mulai kita menerapkannya. Nah, insya Allah itu menjadi hudal linnas, menjadi pedoman petunjuk bagi manusia. Di Al-Quran itu starting kita kemarin. Jadi kalau nak nyingok suksesnya Ramadan kita dengan ngaji Al-Quran itu, jingoklah ba'danya. Iya, setelahnya. Itu baik sebenarnya kuncinya. Jingoklah. Iya. Harusnya lanjut. Paket yang keempat apa? Paket yang keempat, kita menghidupkan Qiyamul Lail
atau malam Lailatul Qadar itu termasuk orang yang sukses. Ngapa di malam Lailatul Qadar itu sudah disampaikan terus, luar biasa, malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau bisa, kalau tahun ini kemarin sudah, tahun depan dirami lagi masjidnya. Bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang iktikaf itu berdiam diri di masjid, tapi berdiam dirinya harus dijelaskan, jangan berdiam diri baik. Izin dengan orang rumah, aku nak iktikaf, dek, tolong bawain makanan, kasur, bantal, ya pindah baik. Habis itu dibucu itu tidur. Ya itu itikafan. Ya, tapi kalau itikaf sesungguhnya tidurnya dikit boleh gitu tuh tidur itikaf, tetapi habis itu dilanjut ke ibadah. Ya, ibadahnya ngaji, sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, ya, dan pengampunan kita kepada Allah dan macam-macam, ya, zikir lain sebagainya. Kalau baik kita terpeci di turunnya para malaikat yang membawa rahmat, yaitu malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita lakukan malam itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu seperti kita beribadah 83 tahun. Allahu Akbar. Luar biasa. Umur kita masih 40, umur kita masih 50, tapi pahalanya lah melampaui. Nah, itulah yang kena orang Palembang nih dak. Ibadah dikit tapi banyak pahala. Iya, orang Palembang ni itu. Ngenjuk dikit tapi minta doanya banyak. Di lampu merah sini dek. Nah, 2000. Tolong ya doakan aku bisa berangkat haji. Iya, ada nih orang kita nih. Ya harus nyenjuk lah 50.000. Nah, diusuk. Iya, usuk. Iya, ini 2000 banyaknya mintanya. Nulis mulu, agak dia aku tulis dulu. Kepanjangannya. Nah, itu orang kita itu. Bapak Ibu yang dalam hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paket selanjutnya jangan lupa yaitu zakat. Ya, zakat itu ada dua hal, zakatul fitrah dengan zakatul mal. Ya, zakat fitrah itu zakat jiwa kita yang kemarin ditentukan 2,5 kilogram. Ya, ada yang lebih. Boleh kalau lebih, ada yang 3 kilo atau 2,7 kilogram, ya sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan apa yang kita pahami. Tapi umumnya memang 2,5 kilogram. Murah. Kalau di versi ke duit itu 25.000. Kalau berasnya 10.000, tapi kalau yang super beda. Maka ada yang genapkan 30.000 atau lebih atau kurang. Serah sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, itu selesai ke. Jangan lupa ada nian uang ni nak sudah takbiran baru nak zakat. Dah tahu apa lupa apa dilupa ke? Iyo, mencari masjid. Mana lagi masjid yang menerima zakat? Iyo, nak dinjuk ke yang bersangkutan 8 asnaf itu. Kita dah tahu kan mana fakir, mana miskin kan? Mana yang fisabilillah ibnu sabil, orang yang hamba sahaya yang berhutang dan sebagainya. Jadi masjid biasanya habis sore itulah distribusi. Ya. Kujinga kemarin di bukan masjid ini tapi masjid Siko itu lah nyewa pick up dia ya. Ya untuk distribusinya. Iya. Nah, itu distribusi. Biasanya habis asar itulah mulai distribusi. Jadi kasihan juga pengurusnya kalau malam baru nak keluar ke. Boleh kita keluar ke, tidak harus nak malam takbir atau nak dekat lebaran. Di awal-awal boleh zakat itu. Ya. Tapi kebiasaan kita memang di akhir ya berapa hari itu memang panitianya sudah mengkhususkan waktu. Nah, jadi kebiasaan kita lah. Yang penting jangan khotib Idul Fitri itu turun dari mimbar. Ya, kalau Idul Fitri khotibnya sudah turun dari mimbar, kita baru nak berzakat fitrah, itu disebut kata Rasul sedekah biasa. Ustaz, cak mana kalau anak kami lahir malam Idul Fitri itu takbiran? Nah, itu dizakati, zakati masih. Iya. Tapi kalau dia sudah
sholat Idul baru lahir, tidak tahun depan. Ya udah lewat itu. Tapi kalau dia malam itu subuh Ustaz, nak Sawal itu 1 Sawal, tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Ustaz, namanya siapa? Tergantung. Kalau betina fitri, kalau lanang fitro. Iya, fitro ya, fitrah. Oh, itu mengingatkan bahwa di malam Idul Fitri. Ya, Aidil ya. Ada Aidil Fitri. Ada macam-macam itu. Sesuai dengan keinginan orang tuanya namanya. Jangan B disebut dengan beduk. Ya, siapa namanya Ustaz? Ahmad Beduk. Ngapa malam itu raminian beduk? Iya, tapi kalau namanya takbir bagus juga udah. Ya, takbir. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paket-paket itu memang harus kita selesaikan ibadahnya. Itu ada khusus di bulan-bulan Ramadan. Ya, kalau itu sudah tuntas, mudah-mudahan kita sukses untuk melaksanakan. Nah, yang kedua, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh puasa. Puasa itu kita lanjut ke puasa di bulan yang lain. Apa Ustaz? Ada puasa di bulan Syawal, namanya puasa Syawal. Dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti beribadah 1 tahun, pahalanya 1 tahun. Cak mana Ustaz 6 hari pacak pahalanya 1 tahun itu? Kita ini dalam Islam, setiap amalan itu, amalan soleh itu diganjar Allah 10 ya, 10 kebaikan. Artinya kalau kita puasanya kemarin 30 hari, ya kali B 10 kali 30 berapa? 300 ya. Dan ditambah 6 hari kali 10 60, berarti 360. Itulah pahala kita setahun ya. Itu ngitungnya ya, jadi setiap hari itu dipahalai Allah 10 kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita puasa Syawal dilanjutkan 6 hari puasa Syawal, kita diganjar Allah seperti kita berpuasa setahun dan pahalanya setahun. Allahu Akbar. Cuman puasa Syawalnya? Puasa Syawalnya itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Kalau kita tidak kate tanggungan puasa kita itu, masuk kate tanggungan gitu, kita tidak kate yang lain, yang wajibnya sudah. Yo, kita udah bayar kodok, kita tidak yang lain-lainnya. Kalau ibu-ibu itu kan ada halangannya, nak diganti. Nah, sebagainya. Kalau udah kate itu sunnah. Nah, tapi kalau ada yang nak dikodok, ya, nak dikodok kita melakukan sholat puasa Syawal itu hukumnya makruh. Ya. Artinya apa? Yang wajib dulu kita lakukan, baru kita puasa Syawal. Nah, bisa haram puasa Syawal itu. Ngapa? Dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Tidak puasa, tapi dia nak ngemek Syawalnya baik. Karena dia tahu kedengaran hadis tidak setahun itu aja, jadi pakai hemat baik katanya. Itu haram. Puasa Ramadan tidak, nak ngemek 6 hari baik. Itu haram, jatuh hukum. Iya, ngemek pakai hemat. Camano waktunya, pelaksananya selama bulan Syawal boleh berurut. Ya, boleh berurut itu di 2 Syawal. Kita sudah boleh puasa 2 Syawal itu. Ya, karena bukan hari tasrif. Kalau di Idul Adha ada hari tasrif ya. 11, 12, 13. Itu tidak boleh puasa kalau di Idul Adha. Hari 10-nya kita memang lebaran kan? Tidak boleh. Haram gitu kalau melakukannya. Tapi kalau di Syawal, 2 Syawal sudah boleh kita puasa. Tapi kasihan. Iya, kasihan apa, kuinya masih banyak. Iya, masih uang nasanjo nak minum gitu. Iya, ngomong puasa itu terlalu hemat gitu ora. Agak tersinggung mau datang ke rumah gitu. Ya, jadi selesaikan Idul Fitri baru kita puasa. Boleh berurut. Ya,
Sama baik, berurut dipindah-pindah boleh, dipecah-pecah boleh. Yang penting di bulan Syawal. Ya, misalnya Seninnya aku puasa, agak Selasa, Rabu, tidak nak pergi. Ya, nak kemis pengen ngepas ke boleh, sunnah sama sunnah itu boleh. Ya, kemis akhir itu nemu ke sebulan ya, cukup. Boleh berurut, boleh dipecah-pecah boleh. Yang penting bulan Syawal. Niatnya Ustaz, niatnya itu gampang, mudah ya. Nawaitu shauma udin an adai sunnatil Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu shauma udin an adai sunnatil Syawal lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa 6 hari di bulan Syawal karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau udah bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya, sengaja aku puasa Syawal 6 hari karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Ringan, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita lanjut ke itu tanda orang yang sukses. Tanda sukses. Apalagi baca Quran yang kau ngomong tadi dilanjutkan. Apalagi zakat. Zakat itu sebagai pancingan baik sebenarnya agar kita peduli dengan wong lain. Ya. Jangan di bulan puasanya baik kita gemar bersedekah, berzakat, berimpak, tapi setelah itu tidak. Harusnya memang lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Karena apa? Tanda orang yang bertakwa itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 itu dijelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tandanya itu ada 3 orang yang bertakwa yang kita minta di bulan suci Ramadan agar menjadi orang bertakwa itu. Yang pertama, dia bersedekah baik dia lapang maupun sempit. Nah, kalau lapang biasa. Ya, kalau lapang itu biasa kita sedekah itu. Tapi lagi sempit itu iya luar biasa perjuangannya kan. Nah, ini nak kunjuk ke apa aku ini nak beli yang lain. Nah, itu kalau bisa, kalau besar pas lapang, kalau dapat besar, kalau lagi sempit ada kecil-kecil. Yang penting rutinitasnya. Yang penting sedikit jadilah. Minimal 2000 pagi-pagi kan. Iya, masuk ke masjid. Ya 2000 kali 30 hari berarti 60.000 cuma. Rutinitas, dan kita mendapatkan doa dari para malaikat setiap subuh itu, setiap pagi itu. Mendapatkan kebaikan diganti, minta diganti doa para malaikat itu agar kita diganti Allah lebih lagi. Ya Allah, aku masuk ke 2000 di celengan masjid ini, tolong ya Allah ganti 2 miliar. Ya bisa kehendak Allah. Iya, jangan pesimis. Berdoa ya Allah gantilah 20.000 baik. Nah, agak ketemu pinggir jalan 20.000 niam. Baru nyesal ya Allah ngapa gitu. Iya, doa itu tinggi-tinggilah, sebesar-besarnya. Ya tidak dilarang. Uji kawan sebelah besarnya, gayanya doanya besar. Ya memang itu harapan kita. Harapan kita kepada Allah itu harus besar. Kalau kecil-kecil kecilnya. Iya. Uji usaha kami dulu, kalau kita ujian kalian mengharapkan nilai 100 itu bagus. Iya, ketimbang kamu mengharapkan nilai 20. Iya, 100 itu kalau dia melanting 80 katanya. Melanting dikit 70, melanting dikit 50. Masih ada harapan. Tapi kalau 20 iya. Melanting 10, melanting lagi 0. Nah, jadi besar-besar hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang. Allah itu senang kalau kita minta. Ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paket itu harus kita sanakan. Fisarra wad dharra wal kazimina wal ghaiz, yaitu apa? Wal kazimin, menahan marah. Ya. Nah, itu tanda wong yang bertakwa. Jadi marah itu, apalagi kemarin saronian aku hidup ini. Aku nak balik mudik besago di lang dagang. Iya. Brutal, tidak boleh. Mungkin ada kebaikannya. Sekarang kan kita zaman teknologi.
Ya, jangan taruh lagi. Tidak nyampe kita video call. Ya. Halo mak, mohon maaf nyan mak, aku tidak baca balik tahun ini. Tapi mak sudah aku transfer 2 juta. Alhamdulillah. Ketimbang balik tidak ngenyuknya. Iya. Untuk sementara. Tapi kalau ada waktu sempat balik. Kan tanggal 17 cuma penyekatan itu. Tanggal 18 sore kita balik kan. Iya, ulang lagi mak, Idul Fitri kemarin nyembelih ayam, iyo, sembelih lagi mak, aku baru balik. Nah, iya, bebek. Itu tanda orang yang bertakwa itu emosinya dijaga. Iya, kita hidup di masyarakat tuh butuh itu. Iya, babnya segala-galanya tidak semua orang suka, iya, tidak semua orang benci. Jadi tengah-tengah. Oleh karena itu memang dikedepankan, sama dengan cak termos. Termos itu untuk isi air panas itu dia menahan dan mengeluarkan sesuatu yang pada tepat waktunya. Ya, tidak di termos itu kita lagi dikeluar ke air panasnya. Kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya pas bikin kopi, bikin teh, pas dia. Panasnya pas belum. Nah, itulah emosi kita. Kita marah boleh, tapi dengan tetap mengedepankan kebaikannya. Karena kalau wong marah ini biasanya emosinya tinggi, itu ngomongnya masing-masing. Nah, iya ada terkontrol lagi. Ya, maka harus memang kita menahan diri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya? Wal kazimin. Yang dilanjutkan berikutnya adalah memberi maaf. Wal afina 'anin nas, memberi maaf. Maka kita ada tradisi memaafan halal bihalal setelah 1 Syawal. Maafkan. Oh maaf ya, kemarin aku tepaki sendalmu. Iya. Ya, maaf ya, aku pecahnya tepaki lamunnya sendal kamu. Iya, tertuker. Iya, dimaafkan kan? Iya. Nah, ngomong ke masjidnya, maafnya anak kemarin bawa sendal wudhu. Iya, lah 3 bulan di rumah itu. Nah, ngomong, iya, iya lah putus puluh. Nah, jadi maaf-maafan momennya, ya momennya. Apalagi sekarang, Allahu Akbar, pakai media sosial, segala grup penuh. Saya hampir waktu itu nak 700-an, belum dibaca, saking banyaknya yang nak ucap itu. Ya Allah. Ya sampai hari ini baru malas sih. Nah, malas sih. Ucapan itu banyak. Allahu Akbar. Dan itu memang dianjurkan. Kita bermaaf-maafan, itulah tanda orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada salah-salah orang jangan dimaafkan. Allah baik itu maha pengampun. Pendosa-pendosa besar diampuni Allah kalau bertaubat. Ya, sedangkan kita yang biasa, hambanya biasa itu tidak galak maaf ke. Itu melebihi dari Allah itu. Ya. Jadi maafkan. Apapun kesalahan orang itu, khilaf dan salahnya, kalau dia ada etikat untuk bertaubat, untuk memperbaiki, dimaafkan. Ya. Karena itulah sebagai cara kita untuk menyelesaikan problem-problem hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 2 paket itu sudah dilaksanakan, paket ibadah puasa sudah dilaksanakan, juga terus diikutkan dengan amalan-amalan soleh di Ramadan itu dilanjutkan di bulan yang lain, di bulan-bulan Syawal sampai kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itulah orang yang sukses ya Ramadan kemarin. Karena Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan latihan. Kita kemarin dilatih sabar, dilatih jujur, ya, dilatih ikhlas gitu, puasa itu. Iya, sampai azannya asar disangko azan maghrib. Iya, azan asar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada anak yang kecil itu ngomong, "Bi, labu buko." Iya, dia aku belum nang ini. Iya, ini baru sholat asar. Karena anak kecil itu
dia nggak di image-nya dalam otaknya setiap azan berbuka. Nah, lemak juga kalau itu. Zuhur berbuka, asar berbuka. Iya. Jadi kita ikhlas kita puasa itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman Ustaz orang dah berpuasa itu memang puasa wabil khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil yang beriman. Baru kalau tidak beriman itulah berat puasa 30 hari itu. Ya biasa kita makan siang hari dah. Pas kita puasa ditahan. Apa jujurnya doh? Hikmahnya jujur. Karena ngapa kita? Walaupun kita capek-capek, lelah-lelah, tidak gitu. Masuk ke WC minum, tidak. Iya, mandi berendam lama di bak, tidak. Iya. Itulah kejujurannya. Kesabarannya tadi sampai ke kita sampai azan maghribnya. Iya, itu be kadang ragu. Lazannya napa tidak? Iya. Nah, inilah azan. Sudah diminum kurma 3 biji, minum es teh atau teh hangat. Asa dibuka TV itu siaran Jakarta. Makanya aku pasti kenian ini Palembang ke Jakarta. Apalagi live kan? Iya, kalau sekarang tuh di YouTube langsung azan live. Nah, ayo apalagi azan dari Mekah Madinah. Iya. Nah, azan Mekah Madinah 4 jam selisihnya. Tapi keduluan kita. Ya, kalau kita maghrib di sana mundur ke 4 jam. Ya, sekitar jam 2-an di Mekah dan Madinahnya. Ya. Oleh karena itu, hadirin dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua paket yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu 2 hal yang paling inti, yaitu kita beribadah itu di bulan suci Ramadan dan dilanjutkan lagi di bulan-bulan yang lainnya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala orang yang di akhir ayat 183 itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah kita bulan suci Ramadan, dan kita selalu bersemangat untuk beribadah, tidak memandang waktu, ya, tidak memandang hari. Ya, yang penting kita terus beribadah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat kita, keluarga kita, keluarga kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, untuk senantiasa berdoa untuk kaum muslimin, karena itu saudara kita seiman di Palestina sekarang lagi berjuang. Saya nak nangisnya asal nyengok video-video yang di-share kawan-kawan itu ya. Waktu itikaf kita kan ada kui mereka batu. Iya, nyiap ke batu di Masjid Al-Aqsa itu. Ya, mereka sekarang di luar biasa. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dan seluruh negara-negara Islam bersepakat ya untuk memberikan dorongan, motivasi, semangat agar menyelesaikan konflik yang sudah dari zaman dulu itu dapat selesai, dan sehingga kita damai, dan kita juga dapat nanti suatu saat berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, yang masjid yang luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Isra itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.